Satu lagi ya, biar 19. Sedang ikut tahlil mungkin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi samil alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Sami'ul alim. Suaranya enggak ya? Tadi kedengaran enggak? Suaranya hilang, gambarnya hilang. Oh, ya udah. Suara hilang. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam, salam tambah sehat. Romo, suaranya hilang Romo. Yang lainnya gimana lainnya? Suaranya hilang. Iya, hilang. Hilang suaranya. Oke. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bertemu lagi dalam lanjutan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mentadaburi semua firman Allah, dan yang paling penting bagaimana kita memberikan waktu konsisten
dalam mengamalkannya dalam laku hidup keseharian. Ini jelek internetnya Bang. Ulang tiba-tiba. Mudah-mudahan dengan taufik dan inayahnya kita dapat senantiasa menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan manusia mulia, man of God, insan kamil, baginda Muhammad al-Mustafa, dengan syafaatnya dan syafaat para nabi, para rasul, para ulama warasatul anbiya yang mewarisi ilmunya para nabi, dan syafaat dari para imam suci, para santo, para guru spiritual, para mursyid. Mudah-mudahan minazulumati ilan nur, bisa keluar dari kegelapan kehidupan menuju kehidupan yang penuh dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Nabi Allah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habiballah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habiballah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya amina min wahyillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi malam hari ini kajian takwil tadabbur Al-Quran surat Yasin, jiwa-jiwa yang intim kepada Allah, yang dipanggil maka yang mendekat kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwanya yang datang, bukan raganya gitu. Yang bersimpuh di hadapannya, dekat, intim, mesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dipanggil Yasin. Barusan tadi siang saya ditelepon sahabat di Bali, itu seorang calon nyelingsir, ada bapaknya juga seorang Suaranya hilang, Romo. Halo? Yang lainnya kedengaran nggak ya? Nggak ada suaranya. Mungkin kedengaran nggak? Nggak, Hilang suaranya. Suaranya hilang, Romo. Aduh, pasti tadi ya, sebentar lagi di setting ini lagi. Iya, tahu sebentar. Sedang diulang lagi, nggak apa-apa. Mana? Iswan. Ya. Bentar ya. Oke, sip. Ya, kita ulang lagi. Suaranya oke? Halo, suaranya oke nggak? Oke, Romo. Oke. Jadi tadi sampai di mana? Yasin, panggilan Allah kepada kekasihnya, dalam hal ini Muhammad al-Mustafa. Makanya disebut Nabi Muhammad gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Masa cuma Nabi Muhammad aja? Padahal Tuhan itu kan buat
Tuhan seluruh sekalian alam, termasuk manusia atau pengikutnya, para nabi, dalam hal ini pengikutnya Nabi Muhammad. Nah, jadi yang dipanggil Yasin sebenarnya tidak hanya Muhammad SAW, tapi juga hakikat jiwa yang mau senantiasa mendekat, intim, bermesraan kepada Tuhan. Lagi-lagi yang bisa intim, yang bisa dekat tentunya yang sudah senantiasa berkorban lahir batin, melepaskan keterikatan dan melepaskan yang namanya kemelekatan gitu. Jadi kalau Al-Quran itu disebut mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, ya karena Al-Quran itu sendiri adalah dia gitu. Kalau dilihat kata-kata mukjizat, dari kata bahasa Arab itu ajaza, yu'jizu, ijaza, kemudian mukjizatan. Itu artinya kata-kata mukjizat itu, arti mukjizat itu adalah menundukkan atau menaklukkan semua keberadaan diri yang rendah selain Tuhan, sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dibilang mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, ya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, maka hanya Allah yang terbesar, terkuat, paling berkuasa, paling mengamankan, paling bisa yang membuat sesuatu dari nggak ada menjadi ada, dan tiada sesuatu selain Allah. Itu. Jadi mukjizat yaitu ya sebenarnya Allah itu sendiri menjadi mukjizatnya, karena apa aja bisa gitu. Sebenarnya kata-kata mukjizat. Nah, dalam perjalanan spiritual atau perjalanan ke dalam diri, banyak sekali dari kita melakukan perjalanan itu, entah dengan cara belajar, berguru kepada manusia ya di mana-mana, lewat Zoom, lewat apa, apalagi media sekarang luar biasa komplit gitu kan, semuanya ada gitu. Nah, ini yang membuat kita juga kadang pesan saya, jangan kita asal-asalan memilih atau mengikuti kajian-kajian itu. Tadi sampai di mana saya ditelepon teman saya di Bali itu. Gila Ustadz, kenapa? Ini jelang G20 di Bali sudah ramai orang mau ngadain, tidak hanya kaitan dengan politik, ekonomi, dan sebagainya gitu kan. Tapi makin masif orang, dan bukan orang Indonesia, yang ngadain private retreat gitu. Ngadain retreat private, entah tantra, entah apalah namanya, 5 hari dihargain 20 sampai 25 juta. Bayangkan itu kan. Saya penasaran juga tuh. Kira-kira apa yang diajarkan di sana ya? Berarti semalam, kalau 5 hari berarti semalam 4 juta. Apa yang dia dapat tuh gitu kan. Nah, emang apa sih sebenarnya Ustaz kalau gini? Karena saya mendalami hal-hal seperti itu menurut sahabat saya ini. Saya bilang, kalau yang mau dituju itu awakening atau enlightenment, maka enlightenment bukan sesuatu yang bisa dicari. Enlightenment is not something that you can searching for. Jadi pencerahan ya bukan sesuatu yang kita bisa cari. Justru ketika pencarian itu berhenti atau kita berhenti mencari keluar ya, maka disitulah akan terjadi. Ketika kita berhenti mencari keluar, kemudian pencarian itu juga berhenti, dan kita diam, hening, maka disitulah
dibukanya kesadaran di dalam. Then something happens. Something opens up from inside us, from within, maksudnya dari dalam diri kita. Karena pencarian itu bukan dari pikiran. Hati-hati ini gitu kan. Jadi kalau mahal-mahal begitu belum tentu mendapatkan pencerahan. Bukan masalah harganya makin mahal makin bagus, belum tentu. Karena ini bukan dagangan barang produk. Tapi ini sifatnya kesadaran yang tak terhingga harganya sebenarnya. Gitu. Jadi pencarian itu datangnya dari pikiran dan kesadaran pikiran itu. Kemudian ketika pikiran itu mulai sadar, mulai bangkit, maka makin jelas apa yang kita mau. Yang kita mau, oh ternyata benar gitu kan. Misalnya ngikutin ini, ternyata cuma ujung-ujungnya membuat kita terus. Nanti ada step lagi ya, yang kedua, retret kedua, bayar yang terus saja makin mahal gitu kan. Jadi hati-hati. Ada lagi itu ditanya. Terus mereka biasanya bisa juga cuma hanya introduksi, pengenalan, kemudian diajarkan meditasi sederhana untuk nanti bisa ikut yang kedua meditasi yang kelas menengah dan sebagainya. Bisa juga ada di situ baiat kalau pakai bahasa Islam. Ada inisiasi kalau pakai bahasa mereka. Jadi ada proses transmisi atau transfer pengetahuan sekaligus energi, transfer energi pengetahuan dari guru pada muridnya. Mestinya terjadi begitu. Tapi kebanyakan kan tidak terjadi. Lebih kepada praktek lahiriah. Sedikit praktek olah rasa, olah jiwa, emosi, dan mental dan sebagainya, belum masuk kepada kedalaman spirit atau ruh ilahi gitu. Hati-hati yang kayak begitu. Kalau tidak ada proses transmisi, atau saya lebih senangnya bilang transformasi energi dari guru kepada muridnya, hati-hati. Zaman sekarang mesti hati-hati. Ujungnya kita cuma dapat zong. Tahu zong kan? Cuma dapat kosong. Nggak dapat apa-apa. Karena itu tadi, mengharapkan sesuatu dapat dari luar. Padahal enlightenment itu di dalam. Gitu. Misalnya, kalau dulu kita berguru atau ngaji kepada guru ngaji, yang dia sehari-harian entah berdagang di pasar, entah punya kebun kacang, kebun pepaya misalnya gitu kan. Tapi kesadarannya untuk memberikan pengajian kepada anak-anak, saya ingat jadi guru ngaji saya ini, saya ceritakan gitu. Jadi murah senyum, terus suka menolong setiap sore itu kalau mau mulai maghrib udah dipotong itu buah paya, pokoknya apa aja yang lagi panen, timun suri itu dipotongin. Nah, di sholat maghrib sebelum mulai gitu, dikasih disuguhin buah-buahan hasil kebunnya sendiri gitu kan. Tercermin budi pekertinya dalam laku hidupnya. Nggak minta segini-segitu. Mereka orang tua yang menitipkan anaknya kepada mereka. Saya masih ingat tuh, bawain guru ngaji lu, kata babe saya itu, bawain beras setiap minggu, bawain sembako lah istilahnya gitu. Gitu. Ada sekarung, ada mau tiap minggu apa mau bulanan, kalau bulanan jadi banyak, jadi berat, jadi bawanya mingguan. Gitu. Dan benar-benar tulus. Itu ada yang bawa banyak dan tidak dibatasi. Gitu. Karena zamannya dulu masih seperti itu. Gitu. Jadi tidak hanya belajar ngaji, tapi ada
mentransfer energi perilaku kehidupan, mempraktekkan apa yang diajarkan. Itu bisa kita serap dari perilaku guru ngaji kita itu. Saya masih ingat guru ngaji saya pertama, almarhum namanya Haji Sa'ali. Kedua, ketika sudah mulai besar, Haji Zahdam. Salah satu murid terbaik Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali itu pahlawan dari Bekasi. Itu Jabodetabek, Nur Ali itu sangat terkenal sampai dibikinkan jalan atau nama jalan tol itu sekarang ini. Jalan Kiai Haji Nur Ali itu. Ada dua yang sangat saya terinspirasi itu belajar agama waktu kecil. Benar-benar gitu. Makannya, aduh. Ini nggak usah pakai teori-teori sekarang gitu, mindfulness eating gitu kan, atau walking meditation kalau keren yang sekarang bahasanya kan gitu. Ini makannya secomot 3 jari dan ngunyahnya setelah besar saya juga jadi ketemu lagi orang kayak begitu, cuma dari tradisi Zen Buddhism atau Upanishad Vedanta di situ. Makanya benar-benar merasakan kesyukuran dan kenikmatan keterhubungan semua kepada makhluk Tuhan yang telah berkorban untuk melayani manusia sehingga manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi. Sampai kesyukurannya pada Tuhan. Gitu. Ketika sudah dewasa, udah lagi pas di Italia berbagai tokoh agamawan dunia, ketemu Upanishad, ketemu tokoh Vedanta, macam-macam lah semuanya, Hindu, Buddha dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika duduk dekat dengan guru saja, itu sudah membawa kesejukan, sudah membawa enlightenment dan awakening, kebangkitan dan pencerahan yang memberikan pancaran cahaya petunjuk harus begini, begini, begini. Enggak pernah saya diajar, kamu harus banyak baca. Enggak. Saya cuma ngeliat, gila setua ini tiap hari baca segini, tulisannya kecil-kecil. Tulisan guru, tulisan tangan bagus, tapi kecil-kecil. Dari dia dulu dihafalin sampai dia bisa menuliskan kembali. Sampai kayak gitu. Ternyata definisi Upanishad pun maknanya begitu. Duduk dekat dengan guru. Kalau online bisa nggak begitu? Ya kan? Kalau pakai bahasa metaverse kan melampaui ruang dan waktu. Ya kan gitu. Jadi bisa juga kan gitu. Jadi ya kurang afdol sebenarnya. Jadi yang benar itu duduk dekat guru. Sebagaimana makna upa itu artinya duduk, ni artinya dekat, sad itu artinya guru. Makanya ada sad guru. Coba cek sad guru video YouTube-nya itu keren-keren itu. Jadi Upanishad itu duduk dekat guru, sebenar-benarnya guru pasti mentransformasi diri kita. Saya ngerasain betul tuh. Nggak pernah nyuruh baca. Tapi membuat saya, harus banyak baca. Gila ini guru. Bukunya setumpuk dibaca semua buat ngajar. Ada persiapannya segala macam. Mau ngajar bismillah saja, persiapannya dari 2 hari sebelumnya. Makanannya dia nyediain. Sampai begitu tuh. Jadi muridnya nggak banyak, 1, 2 gitu. Jadi tapi jadi paling banyak 5, paling banyak 10. Tapi jadi semua. Seperti guru saya di Amerika itu, saya dosen NASA. Gurunya nggak banyak, muridnya nggak banyak yang jadi gitu kan. Karena memang bukan masalah banyaknya, tapi kualitas kesadarannya gitu. Jadi dulu boleh jadi kita masih benar-benar mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Pasrah kepada apa yang mau disampaikan kepada
oleh gurunya kepada kita gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau kita tidak benar-benar mengosongkan diri, hati-hati. Karena zaman sekarang inisiasi, baiat, apalah yang disebutnya itu, gitu kan, itu banyak dibuat main-mainan. Lebih parah lagi, yang menginisiasi, yang membaiat, baru dapat sekedar baru berguru, langsung ijazah, suruh ngajar. Nah ini yang kacau balau. Itu sudah diangkat. Itu. Ini bahaya karena resikonya bisa parah, bahkan bisa menimbulkan kematian. Kenapa? Kematian sadaran. Bukan makin tawadu, tapi makin menjadi sombong dan sebagainya. Bahkan jadi memanipulasi sampai tidak tahu cara mengatasinya itu. Jadi hati-hati. Lantas dalam perjalanan kita tadi atau mendalami, mentadaburi, melampaui dari yang tersurat menjadi tersirat dengan kata-kata mukjizat itu, ya artinya kita emang benar-benar harus menundukkan hati dan pikiran. Jadi menundukkan seluruh keberadaan diri yang rendah, ya, diri raga maupun emosi, kemudian amaro, nafs lawamah, mulhamah, sampai paling tidak sampai pada diri yang mutmainnah. Karena semua diri, lapisan diri kita, lapisan jiwa kita itu harus merasakan kematian. Kullu nafs za'iqatul maut. Jangan dimanai setiap orang yang hidup akan mengalami kematian. Memang iya. Tapi ayat itu ada yang tersirat bahwa setiap jiwa-jiwa rendah harus kita jinakkan. Kalau nggak penting, dimatikan. Nah, itu yang disebut kullu nafs za'iqatul maut. Setiap diri, lapisan jiwa itu harus benar-benar kita yang mengontrolnya. Bukan hawa nafsu yang mengontrol atau mengendalikan kita. Itu. Jadi kalau di dalam Yasin dikatakan bahwa di ayat terakhir itu kan kemarin sampai 57 ya. Nah, 57. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi betapa setelah Allah menceritakan dalam firman ayat sebelumnya, mereka dan pasangannya berada di tempat yang teduh. Diceritakan semua kenikmatan surgawi, ujungnya cuma diringkas. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Diringkas dalam bentuk kata-kata P-E-A-C-E, peace, damai. Begitulah cermin surga. Padahal cerita sebelumnya ayat 56 berpasang-pasang berada dalam tempat yang teduh. Ayat 55, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang. Bersenang-senang, tempat yang teduh, berpasang-pasangan, bersandar di dipan yang terbuat dari emas, dan sebagainya gitu. Cuma diringkas. Apa sih yang di dalamnya itu? Ternyata salamun. Peaceful. Peaceful mind, peaceful heart. Hati yang kolbun salim, kalau dalam bahasa Al-Quran. Hati yang damai, tenang, itulah yang disebut surga. Pikiran tentram, itulah yang disebut surga. Gitu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian dikatakan kepada
Mana nih? 60. Jadi bukankah aku, kata Tuhan, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Adam dan cucunya, anak cucunya, agar tidak menyembah berhala. Dari Adam sampai Muhammad, bayangin cuma satu perintahnya, mengajak manusia dengan silih bergantinya para nabi, para rasul diutus dari Adam sampai Muhammad, bahkan sampai kepada warasatul anbiya, para ulama, ya bukan ubaru, untuk menyampaikan, mengajak manusia kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, kembali kepada kesejatian diri. Bayangkan cuma itu sebenarnya pesannya. Tapi dramanya kan banyak banget tuh. Berapa episode itu dramanya, itu nggak ada yang ngalahin. Dari Adam sampai kalau Nabi secara Islam itu ada 25 ya. Padahal dalam satu riwayat ada 124.000 Nabi dan Rasul. Gitu. Jadi bukankah diperintahkan jangan kau menyembah setan? Kenapa? Setan itu allazi yubaiduni anil khair. Setan itu kerjaannya menjauhkan kita dari Allah. Jadi apapun atau siapapun, siapa berarti manusia. Apa selain manusia? Bisa pekerjaan, jabatan, perhiasan, macam-macam, kedudukan, urusan, biaya, semuanya. Jadi apapun, siapapun yang membuat kita malah menjauh dari Tuhan, itu yang disebut setan. Makanya yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia was-was. Wah, kalau nggak ikut ini nanti bisa hilang nih kesempatan partner bisnis. Misalnya, tinggal dulu lah ngaji bisa kapan-kapan, toh ada rekamannya, nah, kayak gitu. Sekarang kayak begitu modelnya. Itu. Jadi hati-hati itu kan. Dari Nabi Adam sampai anak cucunya, sampai saat ini, sampai di masa sekarang ini, itu sudah diingatkan. Bukankah aku sudah melarang agar kalian tidak menyembah setan? Menyembah, tunduk, patuh kepada siapapun dan apapun selain Allah. Itu yang disebut menyembah setan. Yang kebanyakan manusia kan takutnya sama fatwa MUI. Nggak takut sama firman Tuhan. Ya kan? Ngucapin selamat Natal haram, takut tuh pasti. Bahkan tiap tahun viralnya begitu setiap mau Natalan. Aneh kan? Sholatnya belum lengkap 17 rakaat. Dia nggak merasa salah tuh di hadapan Tuhan. Difatwain begitu sama manusia, dia takut. Meninggalkan sholat 5 waktu setiap hari. Nggak 17 rakaat, sama aja nggak sholat. Walaupun sudah sholat maghrib, isya, asar, subuhnya lewat. Ya belum sholat. Sholat 5 waktu itu 17 rakaat. Itu santai aja tuh, nggak merasa bersalah, nggak kepikiran berhari-hari. Besoknya lewat aja lagi gitu. Tapi ketika digitukan oleh tukang dakwah, takutnya luar biasa. Jangan, nanti kafir. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka mereka seperti golongan mereka. Wah, udah pandai berdalih gitu kan. Berdalih dan berdalil gitu kan. Padahal copy paste juga. Hati-hati ini. Ini terjadi saat ini gitu kan. Betapa manusia begitu mengalami. Itu kan. Jadi hati-hati. Dan sungguh kata innahu, masih yahunya kembali ke syaitan, lakum aduwum mubin. Aduun itu musuh.
mubin, yang jelas-jelas. Yang jelas-jelas Allah larang, jangan engkau tinggalkan sholat. Ditinggalin. Yang jelas-jelas Allah perintahkan ditinggalkan. Yang dilarang malah diikuti. Jangan engkau berpecah belah sesama umat. Berpecah belah sesama manusia dan sesama umat yang agamanya sama maupun sesama manusia bangsa Indonesia. Jangan berpecah belah. Mengucapkan selamat Natal, tahun baru, ucapin aja. Masa dengan cuma ngucapin saja keimanan jadi runtuh? Enggak lah ya. Itu anu banget, rapuh banget imannya kalau begitu gitu. Jadi jangan mau dibodohi sama tukang ceramah. Hati-hati. Yang ke-61, wa'ani abuduni, dan hendaklah kalian menyembahku, aqimis sholata li zikri, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah itu kalau belajar ilmu tafsir ya, tafsir ayat 1 surat ini ditafsir dengan ayat yang lain atau surat yang lain. Nah itu gini, surat ayat 61 Yasin bisa ditafsirkan dengan ayat bil ayah dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Nah, gitu. Kalau di sini dikatakan wa ani buduni, sembahlah aku. Fa'budni, sama, maka sembahlah aku. Setelah engkau sadar bahwa innani, sesungguhnya aku yang sejati adalah Allah. Bukan aku yang ganteng, yang cantik-cantik ini, tapi aku yang sejati, yang tidak berjenis kelamin. Roh itu tidak berjenis kelamin, ya. Itu adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang disembah. Tidak ada la ilaha illa ana. Tidak ada yang membuat terpesona. Tidak ada yang membuat terkagum-kagum. Tidak ada satupun yang membuat kita amazed kecuali hanya Dia. Makanya disebut ilah. Allah. Kata Allah itu dari kata-kata ilah. Artinya membuat kita amazed, terpesona, freeze, saking terkagum-kagumnya dengan the beauty and the majesty-nya Allah, jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, sembahlah aku, aqimis sholata li zikri. Jadi sembahlah aku. Bukan menyembah apapun atau siapapun tadi. Jangan engkau menyembah setan. Nah itu. Allahu Akbar, ingat jabatannya. Wah, besok tanggal 13 gue mau selesai masa jabatannya. Harus ngapain nih? In next 12 days gitu kan. Wah, harus bikin sesuatu biar meninggalkan legacy. Lagi sholat mikir gitu. Misalnya gitu. Nah itu belum tuh. Belum menyembah Tuhan. Itu menyembah Syaitonir Rajim. Haza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Makanya sirot, bukan sabil. Kalau sirot itu jalan yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Kalau sabil itu bisa sampai, bisa enggak. Maka ketika ada dua jalan, ambillah jalan fa'alhamaha ujuraha atau wataqwaha. Ambil jalan ketakwaan. Jalan takwa itulah siratum mustaqim. Jalan yang lurus secepat kilat bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah. Sebagai tujuan dari segala semua tujuan hidup manusia. Ya, jadi sembahlah Allah
itulah tata cara untuk benar-benar bisa mengantarkan kita pada Tuhan. Gitu. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Adalla. Jadi setan, jin, iblis itu yang paling banyak menyesatkan sebagian besar manusia. Setan, jin, iblis yang senantiasa mengintai kita, menggoda. Tugas mereka cuma menggoda. Jangan salah. Menggoda atau merayu. Nggak maksa kok mereka. Cobain dikit doang. Itu kalau ngelihat kayak begitu, melihat apa namanya, benar-benar kesadaran itu, sedikit doang nggak bakalan mabuk. Nah, dicobain enak, dicobain lagi mabuk. Enakan jadi nambah terus jadi mabuk. Kayak gitu. Nah, kalau udah mabuk ditinggal. Kalau udah mabuk pasti buat keonaran kan, hilang akal. Gitu. Kalau mabuk anggur ilahi enak, tapi apa namanya, mabuk mabuk ketidaksadaran akal sehat, itu yang membuat manusia lupa diri, lupa siapa dirinya, siapa Tuhannya. Itu ya, afalam takunu takilu. Memangnya nggak mikir selama ini gitu kan? Memangnya tidak merenungkan bahwa selama ini tugas setan, jin, iblis mengganggu, menggoda, dan merayu. Kalau kita nggak mau tergoda kan bisa. Artinya kita kuatkan kesadaran kita. Jangan tidur melulu. Tidur itu nggak sadar maksudnya. Jangan kebanyakan tidur. Kebanyakan nggak sadar. Tapi bangkitlah, bangunlah. Kesadaran-kesadaran keilahian ditumbuhkan yang ada dalam diri. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Dan sesungguhnya masuklah ke dalamnya hari ini mereka-mereka yang mengingkari Allah, yang tidak percaya atas wujud keberadaan Allah, bisa disaksikan oleh yang tahu dan yang sudah tahu ilmunya, tahu caranya. Ketika mereka mengingkari, maka mereka diperingatkan bahwa inilah tempat pulang kalian, masuklah ke dalamnya. Jahannam. Pernah saya bahas kan Jahannam di sini. Ada rekamannya itu. Jehonem dari bahasa Ibrani, bahasa Latin juga itu. Itu bukan jadi bahasa Al-Quran itu tidak hanya bahasa Arab, ada 5 bahasa. Ya, jadi siapa saja yang mengingkari Allah, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan godaan, ujian, musibah. Sampai kapan? Sampai kembali datang ila yaumi yub'atsun. Sampai datang hari kebangkitan kesadarannya. Kebangkitan jiwa. Oh, aku nggak mau gini-gini terus. Mau sampai kapan? Itu yang harus kita lakukan. Jadi membangkitkan kesadaran supaya tidak terombang-ambing bujuk rayuan gombal setan, jin, dan iblis yang senantiasa mengintai kelengahan kita. Lengah tuh. Lengah dikit dari kewaspadaan, dari takwa, dari kesadaran itu sendiri, maka udah hilang. Jadi kalau kita mengenal diri kita, the true self itu, maka sebenarnya kita sedang mengingkari diri yang palsu. Jadi kalau kita benar-benar mau mengenal diri supaya tidak terjebak oleh rayuan, bujuk rayu, godaan
setan jin iblis, maka jalannya adalah mengingkari, bukan mengingkari eksistensi keberadaan Tuhan, tapi mengingkari diri-diri kita yang palsu, yang selalu mengajak kepada mengikuti hawa nafsu dan ego. Supaya diri kita tetap terjaga, tetap alert, katanya, tetap waspada, maka bersaksilah, menyaksikan. Jadi di observer, jadi sahid. Jadi ruang kesadarannya selalu harus terjaga, ruang kesadaran itu. Dengan sensor kesadaran, dengan sensor takwa, eling, atau mindlessness, itu. Mindlessness ini kita tidak mikir nanti, tidak kebawa-bawa masa lalu, tidak mengundang-undang masa depan. Itu namanya mindlessness, living in the present, in the moment time, saat ini. In the present time, pada momen saat ini. Baru kita bisa mengenal diri. Baru kita bisa merasakan sirotol mustaqim. Cepat tersambung kepada Tuhan. Makanya kalau dilihat rukun, mengenal diri yang pertama, mengenal diri yang kedua, keterhubungan diri yang ketiga, membakar kotoran diri. Sholat itu juga artinya membakar. Jadi dibakar hawa nafsunya sampai benar-benar hilang emosinya dan sebagainya gitu kan. Yang keempat, membersihkan diri. Yang kelima, diri selalu tetap suci, terjaga, sehingga kita benar-benar beriman. Orang beriman itu percaya dirinya begitu tinggi sampai cenderung sombong kalau kita tidak menyeimbangkan dengan akhlakul karimah gitu. Jadi itu jahanam bertubi-tubi datang yang membuat kita tergelincir, jatuh menjadi asfala safilin. Padahal kita harus tetap menjadi ahsanu taqwim. Islauhal yaum bima kuntum takfurun. Itu kan. Islauhal yaum bima kuntum takfurun. Nah, kemudian apa namanya? Tadi jahanam yang dijanjikan ayat 63, ayat 64, masuklah pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Jadi diperingatkan kalau engkau tidak beriman akan mendapatkan jahanam. Benar-benar nggak beriman, maka masuklah mereka ke sana. Dan abadi di sana karena dia mengingkari eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika pada hari ini, al-yaum, ketika terang benderang kami tutup mulut mereka. Nakhtim itu khotam. Makanya ada istilahnya Nabi Muhammad itu khotamun nabiyyin. Khotam itu seal of the prophet. Khotamun nabiyyin, seal of the prophets. Kalau minuman, air mineral, sealnya sudah terbuka, jangan dibeli, jangan diminum. Apalagi dikasih orang. Ntar diracunin. Nah, begitupun manusia. Itu, hati-hati. Jadi, ini yang menjadi inspirasi seorang budayawan top nasional Indonesia, Pak Taufik Ismail, ketika dia
menuliskan lirik lagu untuk dinyanyikan oleh almarhum Chris. Dia terinspirasi, bergetar rasanya ketika ditutup mulutnya. Afwahihim. Amun ini mulut, afwa mulut sebenarnya. Mulut kita ini bercabang-cabang, lubangnya sih satu, ya kan? Mulut kita ini satu, tapi isinya bisa keluar makian sekebun binatang, bisa keluar semua makian yang kata-kata jelek selain kebun binatang, sumpah serapah, macam-macam. Nah, itu yang disebut afwahihim. Mulutnya cuma satu, tapi keluarnya, nauzubillah. Wa tukallimuna aidihim, dan tangan mereka akan berkata. Jadi ketika semua tidak bisa berkata-kata, mata tidak bisa melihat, pendengaran tidak bisa mendengar, telinga tidak bisa mendengar, mulut tidak bisa berkata-kata. Jadi ketika di hari pengadilan, siapa yang bicara? Dan yang bicara adalah pendengaran batin, penglihatan batin, mulut batin, dan seterusnya. Ini yang Al Rizal kan, dia nyanyi itu sampai dia nggak mau di tag ulang lagi, udah langsung rekam, jadi udah nggak kuat dia nyanyi ini katanya. Jadi akan datang, kata Krise, ya, ini syairnya dibuat oleh Taufik Ismail, akan datang satu hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, nggak bisa keluar kata-kata keluh. Akan tiba masa tak ada suara, la sautun wala harfun, tidak ada saut, suara yang bersaut-sautan, saling debat, saling menghina, saling bully, dan sebagainya. Itu yang terjadi. One day akan tiba masanya tak ada suara dari mulut kita. Jadi kalau sering banyak penyakit yang ada di dalam mulut, itu tanda kita untuk banyak-banyak kilat kalam, banyak diam. Kalau sering penyakit itu datangnya dari mulut sampai ke tenggorokan. Itu sinyal kita harus tafakuri apa pesan Tuhan. Sehingga ketika semuanya itu hening, semuanya diborgol, diikat, maka berkata tangan kita tentang apa yang telah dilakukannya. Ini luar biasa Taufik Ismail. Kalau dengerin aja nanti lagunya Rizal itu benar-benar dalam penghayatan, dan Taufik Ismail terinspirasi surat Yasin ini, ayat 65 ini. Ini juga ada di Bible itu. Jadi mengheningkan mata, mengheningkan telinga, mengheningkan mulut, mengheningkan pernafasan, alias semuanya mati. Ketika mematikan, menjinakkan yang di luar itu, maka bangkitlah pendengaran batin, penglihatan batin yang melampaui, menembus ruang dan waktu. Tangan berkata-kata, kaki juga berkata-kata, kemana saja dia melangkah. Tangan mencet, nonton yang enggak, atau ikut, pencet untuk ikut kajian yang membawa kesadaran keimanan. Tangan, kaki, mulut, mata, luruskanlah, kata Taufik Ismail. Kukuhkanlah di jalan cahaya yang sempurna. Keren. Buat renungan lagu itu. Jadi betapa Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk selalu mengaktifkan penglihatan batin, pendengaran batin, lisan batin pada kita. Sehingga selalu terjaga.
perangkat yang membuat kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dijaga. Kalau sufi jadinya dia jadi disiplin spiritual. Kilat kalam, kilat to'am, itu dua-duanya tuh. Kalam dari mulut, makan masuknya ke mulut. Iya kan? Ada dua. Mulut ini paling banyak juga sumber kita bisa banyak mendapatkan kemaksiatan, berbuat dosa, dan juga mata. Bisa juga menjadi sumber kebaikan, tapi lebih banyak menjadi sumber kezoliman. Makanya sampai kilat kalam, sedikit bicara. Jangan asal-asalan. Apalagi kalau mau meningkatkan vibrasi energi positif. Ya, hujan, bakalan banjir lagi nih Jakarta. Misalnya gitu. Jangan begitu redaksinya. Wah, hujan, mudah-mudahan membawa kesejukan kota Jakarta. Gitu. Itu orang yang paham bagaimana membangkitkan kesadaran, vibrasi positif di dalam sehingga bisa mempengaruhi apa yang di luar. Kalau semua penduduk yang di daerahnya kebanyakan banjir, kalau setiap musim hujan, semuanya ngomongnya kayak begitu, nggak bakalan banjir. Coba aja begitu. Dan itu diajarkan. Sedikit bicara, tapi penuh makna. Gitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan vibrasi energi lisan, lewat mulut, kuncilah. Makanya ketika setiap bulan Ramadan itu, ada hadis yang sering disampaikan, Iza ja'a Ramadan, sufidat as-sayatin wa golagot abwaban nar wa futihat abwabal jannah. Dibuka abwabal jannah, pintu-pintu surga, dibelenggu setan jin iblis, kemudian ditutup pintu neraka. Sufidat asayatin wa golagot annar gitu. Jadi dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan jin dan iblis. Itu bukan dibelenggu lahirnya, tapi batinnya, jiwanya. Jangan sampai ada keinginan untuk berbuat maksiat lewat pendengaran, penglihatan, lewat mulut, lewat tangan, lewat kaki, dan sebagainya. Sebagaimana ayat 65 ini, Allah berpesan kepada kita. Karena semuanya akan bersaksi. Di sini nggak bisa ngomong, tapi tangan kita ngambil terus hak orang. Nanti dia ngomong. Ngomongnya apa? Ketika mulai menua, tangannya stroke. Asam urat kaku, nggak bisa digerakkan. Ada apa dengan dirimu ketika engkau masih beraktivitas? Harusnya tanyakan begitu. Jangan salahin Tuhan. Kenapa di masa tua jadi menderita? Habis salahkan diri, koreksi diri, kontemplasikan, refleksikan, evaluasi diri, baru ambil kesimpulan, konklusi. Oh, ternyata waktu muda banyak berbuat dosa dengan tangan, dengan kaki, dan sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana meningkatkan diri supaya pendengaran, penglihatan, lisan menjadi vibrasinya meningkat. Gitu. Saya kasih tipsnya nih. Tips yang diajarkan Rasulullah supaya vibrasi meningkat. Satu, segelap dan seburuk apapun masa lalu kita, belajarlah menerimanya. Jangan diseselin. Jangan disesalkan segelap seburuk apapun masa lalu kita. Caranya, lihat semua itu sebagai pembelajaran yang menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran.
Nggak ada Allah menghukum itu. Kita dihukum oleh perbuatan kita sendiri. Wong Allah Maha Rahman Rahim kok. Dia juga Maha Marah, punya nama yang namanya Al-Ghadab. Allah Maha Pemarah. Tapi ada tapinya, setiap kemarahannya itu mau muncul selalu didahului oleh kasih sayangnya. Cuma nakut-nakutin doang supaya kita tidak berbuat kezoliman. Jadi supaya vibrasi bisa selalu naik, segelap apapun, seburuk apapun masa lalu, jangan ditinggal, disesali, dibikin trauma, ada dendam, ada apa. Tapi belajarlah accepting, menerima. Semua dengan kesyukuran bahwa ini bukan hukuman, tapi sumber pembelajaran yang berharga. Kalaupun masih tersisa yang membuat kita trauma, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan, kan nggak bisa instan. Sama seperti pohon apa yang wangi itu, bunga mawar. Ya kan? Ada nggak bunga mawar yang nggak ada durinya? Pasti ada. Nah, itu bikin juga indah. Hati-hati loh. Gitu. Tidak semua yang wangi ini mudah disentuh. Gitu. Tidak semua yang lembut ini mudah disentuh. Jadi hati-hatilah pada diri. Itulah waspada, itulah takwa, itulah eling, itulah self-inquiry dan sebagainya di situ. Yang kedua, supaya terjaga itu, jadi ada kata-kata yang keluar dari lisan kita yang harusnya menjadi jembatan keluar dari lisan, terus keluar ini jadi jembatan sehingga orang bisa paham, bisa mengerti, bisa menerima, tapi juga bisa menjadi alat jembatan ke dalam. Maksudnya apa? Hati-hati ketika bicara. Makanya kilat kalam, little talk, itu. Kata-kata yang mengandung unsur kebencian diganti dengan unsur kayak tadi itu saya contohkan. Ya, musim hujan udah dekat ini, bakalan banjir terus nih Jakarta. Berhenti-berhenti hujan, wah bahaya nih. Jadi itu hujan makin gede, makin banyak banjir. Nah, kalau semua penduduk Jakarta mengganti kata-katanya, wah musim hujan telah tiba. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak tempat makin menyejukkan. Kalau hujan kan jadi lebih adem. Kalau hujan polusi lebih berkurang. Mestinya begitu. Gitu. Jadi jangan memperkotor vibrasi diri kita dengan kata-kata, oh benci banget kalau udah musim hujan, sepatu cepat kotor, baju cepat kotor, karena sering kebasahan, kehujanan, gerimis sedikit-sedikit, tapi kalau banyak jadi basah gitu misalnya gitu. Jadi syukuri dengan datangnya hujan, alhamdulillah, mudah-mudahan lingkungan kita jadi lebih sejuk di tengah-tengah lingkungan di mana saja sedang memanas. Ya kan? Gitu. Kalau misalnya ada bos kita yang cerewet, alhamdulillah punya bos cerewet, gue bisa lebih sabar. Tes kesabaran. Gitu. Jadi jangan ada waktu untuk kita menurunkan vibrasi energi positif jadi makin rendah. Itu yang banyak datangnya penyakit. Mau olahraga apapun, sesehat apapun, praktek apapun dilakukan, kalau mindsetnya itu masih demikian, masih negatif mulu ketika bicara, ketika berpikir, ya nggak ngaruh. Hidupnya akan rusuh terus. Hidupnya akan susah terus. Dibelenggu gitu. Jadi jangan dibenci itu bos yang cerewet. Tapi jadikan dia guru kita untuk belajar kesabaran.
Amit-amit cabang bayi gue jangan kayak dia. Nah, misalnya gitu. Orang Jawa kan ngomongnya gitu. Yang ketiga, vibrasi supaya kita terjaga. Jadi kalau kita melihat misalnya kepala saya, rambut saya kan ini agak botak kan, gitu. Jangan dibilang botak itu stres. Wah, jangan-jangan nih kena kena kemo nih, habis kemo gitu. Jangan begitu. Kan orang kemo pasti botak tuh. Rambutnya semua rontok. Jangan setiap melihat botak itu, wah botak nih, ini botak karena banyak baca atau stres. Atau habis kena kanker di kemo berkali-kali jadi rontok semua gitu kan. Tapi berpikirlah, positive thinking lah pada diri, kalau rambutnya mulai berkurang atau ketika melihat orang, berpikirlah, mungkin waktu muda dia banyak belajar, banyak baca, serius gitu. Untuk apa ketika tua menjadi bertumbuh orang yang bijaksana dan dewasa? Karena banyak orang tua tapi tidak balik. Banyak anak muda yang sudah balik. Banyak itu orang tua yang belum balik. Sampai umur 80 aja masih belum balik. Bawaannya masih dunia melulu dan sebagainya. Hati-hati. Jadi itu yang mempengaruhi vibrasi kita. Hati-hati. Supaya kita vibrasinya terus naik. Kalau dalam kedokteran, pH tubuh kita harus di atas 7. Maksimal plus 8. Sehingga cairan tubuh kita ini menjadi basa, tidak asam. Kalau asam, virus apapun akan masuk. Yang keempat, menaikkan energi. Jadi apa yang dilakukan? Misalnya, lakukan apa yang disebut ketika ada kegelapan, itu sebenarnya tanda cahaya akan datang. Jadi ini positive thinkingnya, apapun suffering yang terjadi pada kita, itu cara Tuhan untuk mensucikan kita. Apapun kejadian yang membuat kita menderita, ya, itu cara Tuhan untuk membersihkan noda-noda dalam jiwa kita. Yang kelima, kalau ada pikiran kita yang intelek, yang luar biasa kecerdasannya di dalam, kecerdasan kita dalam memahami apapun yang disampaikan oleh Sang Maha Guru, misalnya oleh guru kita, baik bidang sains maupun dalam spiritualitas, itu bukan satu-satunya kecerdasan. Tapi yang harus kita ingat adalah mari kita kembangkan kecerdasan tidak hanya yang ada di akal pikiran. Tapi yang paling penting adalah, salah satunya adalah kecerdasan intuisi. Yang sering kita dengar, indera keenam. Kecerdasan itu yang harus diasah. Bukan cuma ngasah akal pikiran dengan ngisi TTS. Ya, Pak Sabto tuh sering si TTS dia kalau lagi santai. Ngasah otak kan gitu. Bukan cuma otaknya yang diasah, tapi kecerdasan intuitif atau kecerdasan yang disebut indera keenam. Atau yang lebih kerennya kalau bahasa sains, cosmic intelligence. Jadi bukan spiritual intelligence lagi. Kalau Danar Johar itu yang bicara tentang spiritual intelligence, termasuk yang menemukan 8 kecerdasan. Nah, dia akan sebut juga spiritual intelligence. Nggak cuma di situ, tapi naik lagi ke puncaknya cosmic intelligence. Itu yang harus diasah. Kalau enggak, kita selalu merasa paling benar terus. Selalu diperdaya oleh akal pikiran yang maunya tak terhingga, tapi kemampuannya
luar biasa terbatas. Itu yang harus kita asah. Asanya bagaimana? Yaitu tadi puasa, disiplin spiritual masuk ke dalam diri. Banyak dialog kepadanya sehingga kita diajarkan apa saja yang harus kita lakukan. Jadi begitu vibrasi kita semua naik, maka akan timbul dalam diri, oh ternyata ini maksudnya, itu. Oh itu maksudnya. Nah kalau sudah begitu naik, maka tidak saja badan raga kita yang sehat, lingkungan dekat kita juga jadi sehat, keluarga terutama jadi ikut sehat semua. Semua makhluk Tuhan semuanya menjadi sehat. Dan di situ muncul baldatun, thayyibatun, Rabbun Ghafur. Gemahrifah loh jinawi. Itu panjang amat, jelasin nomor 65 aja. Yang ayat 66, walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wala yarji'un. Itu juga nih. Jadi apa namanya? Jika kami menghendaki walau nasla tomasna ala ayunihim, apa sih ini? 66, sorry. Jika Allah menghendaki, pastilah dihapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Ya kan? Karena matanya tertutup alias kafir. Kufur. Kufur itu artinya kafir. Kafir itu tertutup, terhijab. Makanya kalau tertutup, terhijab, disingkirkan hijabnya yang menutupinya atau dibersihkan yang menutupi pandangannya. Kalau kita nih hujan-hujan malam, bawa mobil, atau bawa kendaraan gitu, kalau makin banyak hujan, kan lama-lama ngembun. Apalagi kalau nggak pakai AC, lama-lama tertutup. Supaya tidak mengembun, kita pecahin kacanya atau kita bersihin kacanya yang tertutup oleh banyak embun itu. Awan-awan, ada awan putih, ada awan gelap, kelabu, langit tetap biru kan. Kayak gitu. Bukan kita pecahin kacanya, tapi dibersihkan kacanya dari yang membuat kita rabun atau tidak melihat apa yang ada di depan kita. Ya itu. Jadi betapa penting ini kesadaran ini untuk kita tularkan dalam kehidupan keseharian. Itu. Jadi mendengarkan juga dengan hati. Listen to your heart, bukan listen to your ear gitu, tapi your heart. Kenapa ini penting? Jadi ketika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, karena dia juga yang menyesatkan. Mudil, al-mudil, al-hadi, itu. Allah juga yang memberikan petunjuk, al-hadi, Allah juga al-mudil, yang memberikan. Mudil itu kesesatan, ketertutupan. Jadi kalau al-mudil, ya kita harus memfungsikan Allah yang lain. Dengan cara apa? Siapa saja manusia yang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan menemukan Tuhan. Tapi siapa saja yang benar-benar mendalam mempertanyakan who is God, maka dia akan mendapatkan pencerahan.
Kalau percaya, udah dia percaya aja. Berapa tahun percaya sama Tuhan? Udah ketemu atau belum? Gitu-gitu aja kan. Coba pertanyakan, who is God? Pasti akan menggiring kita mencari sampai menemukan. Nah, itu yang disebut. Jadi, person who believes and who doesn't believe in God will never find God. Siapa saja manusia yang percaya pada Tuhan, ini percaya lebih kepada verbal faith atau iman lisani, cuma sekedar ngucap saya percaya pada Tuhan, sholat, puasa. Atau yang kedua, iman taklidi, ikut-ikutan. Kenapa? Guru ngaji saya menyuruh begitu, percaya sama Tuhan, pokoknya percaya aja. Jadi siapa saja yang mudah percaya begitu saja, atau yang tidak percaya, apalagi yang nggak percaya, tidak akan menemukan, tidak akan pernah menemukan Tuhan. Tapi siapa saja yang benar-benar mempertanyakan sedemikian mendalam, memikirkan gitu kan, siapa sih Tuhan ini? Maka itu akan disingkapkan oleh Tuhan itu sendiri. Ini loh aku. Kan kita mencari. Ada banyak pertanyaan. Deeply question itu, pertanyaan-pertanyaan yang mendalam itu kita pertanyakan, maka Allah akan berikan jawabannya kepada kita. Gitu. Ya, jadi dan jika kami menghendaki juga, yang ayat 65 itu kan, ditutup semua, mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang telah mereka lakukan. Yang memberikan kesaksian ini penglihatan batin, tangan batin, kaki batin. Ngomong semuanya gitu, bicara semuanya. Makanya kita ada brain, otak kita ini yang kecerdasannya luar biasa. Bisa mengkomunikasikan itu semua. Kalau kita tahu caranya gitu. Bisa mengontrol semua. Tapi pusat dari kontrol itu adalah Sang Maha Roh yang ada dalam diri setiap manusia. Ya, jadi jika Tuhan juga menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mereka, ditutup gitu kan. Sehingga berlomba-lomba mencari jalan. Bagaimana mungkin bisa menemukan dan melihat kalau matanya buta? Ya kan? Kalau buta di dunia terhadap tidak mampu menyaksikan kebenaran, maka di akhirat akan lebih sesat. Makanya pada ayat lupa saya. Barang siapa buta di dunia, man kana fi hazil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa saja yang buta di dunia tidak atau belum mampu menyaksikan melihat Allah, maka di akhirat akan lebih buta dan wa adallu sabila. Dan itu jalan yang paling gelap, paling sesat, paling zolim. Wa adallu sabila. Jalan yang paling menyesatkan kita, yang membawa kepada kehancuran, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Itu. Jadi kudu hati-hati. Walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyau wala yarji'un. Dan jika juga Allah menghendaki, pastilah diubah bentuk mereka di tempat mereka berada. Sehingga mereka tidak mampu kembali kepada Tuhan. Tahu ciri manusia yang akan kembalinya kepada Tuhan? Maksudnya ketika kembali kepada Tuhan, nggak akan terlahir lagi kembali ke dunia untuk reinkarnasi.
Kalau pakai baju manusia, kalau pakai baju binatang, tumbuhan, kan repot. Lama lagi kan. Makanya ada tanda supaya kita tidak kembali terlahir di dunia ini. Kalau kita mati, ya kembali langsung kepada Tuhan. Cirinya hamba-hamba yang nanti tidak kembali lagi terlahir untuk reinkarnasi, menyelesaikan karma-karma kehidupannya yang belum selesai, cirinya adalah ketika datang penderitaan bertubi-tubi. Ada aja ujian dalam kehidupannya itu. Jadi ibarat kalau kita bersihin kamar mandi atau ngebersihin ini, nyuci perabot rumah tangga, itu panci yang pantatnya itu hitam itu karena kesayangan api, ya kan? Dibersihin cuma pakai sabut kelapa nggak bisa bersih, tapi dibersihkan dengan kawat jadi bersih. Kan ada yang kawat kan, kalau buat ibu-ibu lebih ngerti biasanya. Nggak juga sih kalau bapak-bapak yang tukang masak, ngerti juga mereka. Jadi begitulah kehidupan. Kalau diibaratkan hidup kita ini mendapatkan banyak ujian, cobaan, itu cara Tuhan sebenarnya. Sekarang lu puas-puasin, menderita, supaya nanti ketika pulang nggak balik lagi ke dunia. Gitu. Yang kedua, tanda tidak akan kembali lagi terlahir untuk menyelesaikan karma. Yang kedua adalah hamba itu senang atau sering menyendiri. Melihat bintang, merenungkan, melihat keindahan alam, kebun, sawah, gunung, pantai, nah, kayak gitu. Itu tanda-tandanya itu. Hal-hal begitu membuat jadi fullness dirinya itu. Bukan malah loneliness, tapi fullness. Dan biasanya terjadi di alam terbuka itu. Suasananya sepi, hening, nah itu malah disukai. Yang seolah-olah jiwanya itu sedang berbisik di situ kan. Gitu. Tunggu, lagi nunggu jemputan gitu. Seolah-olah jiwanya sedang bicara kepada alam itu. Entah bentangan sawah, entah gunung, puncak gunung yang menyejukkan. Gitu kan? Jadi gitu. Bisa juga kalau memang diri kita ini sempurna dalam laku spiritual ya, semedinya, tapaknya dan sebagainya, olah rasanya gitu kan. Itu juga bisa menjadi cermin bahwa dia nanti tidak akan terlahir kembali. Bahkan dirinya bakalan ngomong, tak tinggal jasmani ini gitu kan di sini. Jangan ikut-ikut lagi gitu. Aku mau pulang, nggak mau balik lagi ke dunia. Gitu. Jadi itu penting kita lakukan ya dalam kehidupan supaya benar-benar mengenal kesejatian diri. Supaya bisa pulang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau nggak sanggup pulang, berarti dia harus mengulang episode kehidupannya dari bab 1 sampai bab kesimpulan. Kesimpulannya nggak lulus, ngulang. Kalau nggak lulus kan ngulang. Ya kan, capek kan ngulang-ngulang melulu kan. Yang lain udah sampai kemana, kita masih di situ-situ aja. Gitu. Kalau bisa jangan sampai ngulang. Gimana caranya? Cari dia, temukan dia di dalam diri. Supaya kita ketika kembali, langsung kembali kepadanya. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Wah, 42 orang. Silakan yang mau sharing, yang mau
protes, kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Nah, kaitannya mengenal hati, diri, dan jiwa, tadi itu supaya kita benar-benar mampu memfungsikan penglihatan batin, pendengaran batin, lisan batin dalam kitab Kimia Sahadah, itu salah satu kitab rujukan tasawuf, buah karya siapa namanya Imam Al-Ghazali. Ketika dia pertama kali dimakrifatkan, yang ditulis adalah Miskatul Anwar. Dia terkagum-kagum dengan relung cahaya. Miskat itu relung, Anwar itu cahaya di atas cahaya gitu. Dia tulis kitabnya itu Miskatul Anwar. Enggak tebal juga. Yang kedua, dia tulis bagaimana ketika kita sedang larut dalam euforia kecintaan untuk selalu merindukan wajah ilahi, bagaimana caranya kita mengenal diri, hati kita yang lagi rindu atau hati kita yang sedang emosi. Nah, itu dia tulis kitabnya, namanya Kimia Sahadah, Chemistry of Happiness. Sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Nah, dalam kitab Kimia Sahadah disebutkan fasalnya atau babnya faslun fi ma'rifatil qalbi wa askarihi. Jadi fasal mengenal atau memakrifati kolbu dengan sebenar-benarnya kenal dan tentaranya. Situ disebutkan i'lam annahu qila fil masalil masyhur inna nafs kal madinah, katanya, kata Imam Ghazali. Sesungguhnya, atau i'lam dari kata-kata alama. Alam itu ketahuilah. Alama yu'allimu. I'lam. I'lam ini menjadi fi'il amr, kata perintah. Ketahuilah gitu. Alama itu artinya mengetahui. Kalau i'lam itu perintah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu jadi kata perintah yang disebut fi'il amr. Ketahuilah, i'lam annahu qila fil masalil masyhur, ada satu perumpamaan, pepatah yang terkenal, masyhur, populer di kalangan para sufi. Ini Imam Ghazali bicara begitu. Dia katakan, inna nafs kal Madinah. Sesungguhnya nafs, jiwa kita ini bagaikan Madinah, kota. Bagaikan suatu kota. Wal yadain, wal kodamain, wa jami'al a'do, diya'uha, wal quwwata asyahwaniyah, waliha, wal quwwatal godobiyah, sahnatuha, wal kolba malikuha, wal akal waziruha. Satu-satu nih. Ini masih direkam ya, Mas Nyoto. Ini penting ini. Sekali-kali baca Ibnu Arabi, baca Imam Ghazali. Biasanya saya merujuk ke Ibnu Arabi terus. Jadi Imam Ghazali mengatakan, sesungguhnya jiwa kita ini bagaikan kota. Kedua tangan, wal yadain, yadun itu tangan, yadain dua tangan. Wal kodamain, kodam itu kaki. Kodamain artinya dua kaki ini. Dua kaki, dua tangan, dan seluruh anggota badan. Wa jami'il a'do, jami itu seluruh, a'do anggota, dia uha. Seluruh anggota badan, anggota tubuh adalah wilayahnya. Dia uha. Kemudian wal quwwah, dan kekuatan nafs. Kekuatan nafs, jadi wal quwwatul syahwaniyah, nah kekuatan hawa nafsu itu wali kotanya.
Kemudian wa quwwatul ghadabiyah sahnatuha, dan kekuatan angkara murka itulah polisinya. Makanya senangnya nembakin anak buahnya kan. Itu hati-hati. Padahal duit kita tuh kan buat nembak. Makanya jangan asal-asalan juga nyumbang ke Palestina. Jadi juga emang dikata yang orang Palestina nggak ada yang teroris. Buat nembakin orang nggak bersalah juga. Gimana dong? Hati-hati. Banyak orang miskin di negara kita, nggak usah nyumbang-nyumbang keluar. Banyak saudara kita yang perlu bantuan kita gitu. Jadi wal quwwatul ghadabiyah sahnatuha, dan kekuatan angkara murka itu polisinya. Jadi diibaratkan satu kota, ada wali kota, ada wilayahnya, ada polisinya. Kemudian wal qalba, dan hatinya atau kolbunya merupakan malikuha. Malik itu raja. Malikul Mulk, raja di raja yang menguasai segala kerajaan. Nah, jadi kolbu itu rajanya, wal akal waziruha, dan akal sebagai perdana menterinya. Siapa perdana menteri Kanada? Lupa saya. Ada yang tahu nggak perdana menteri Kanada? Trudeau. Siapa? Nama panjangnya siapa? Nah, David Trudeau Nama ya. keluarga. Oh, enggak ya. Itu. Iya. Jadi susah ya nama Prancis ya. Justin ya, kalau nggak salah. Justin Trudeau. Wal akal waziruha. Gitu. Nah, satu-satu nih. Jadi sesungguhnya jiwa itu bagaikan kota. Jiwa kita ini bagaikan kota. Ada wali kotanya, ada wilayahnya, ada polisinya, ada rajanya, ada perdana menterinya sebagai manajer yang mengorganize, memastikan semua aturan kenegaraan diimplementasikan. Raja kan cuma duduk doang. Wal maliku yudabbiruhum hatta tastakiro mamlakatuhu wa ahwaluhu. Al Malik, raja, yudabbir. Yudabbir itu dabaro, itu artinya mengatur. Kalau di pesantren sering disebut mudabir. Mudabir itu yang mengatur anak-anak juniornya, biasanya yang seniornya. Saya ngerti anak saya jadi mudabir itu waktu di pesantren. Masih ada satu jadi mudabir juga, dia buat anak kelas di bawahnya lah pokoknya. Dia sekarang kelas 2 SMA, dia ngatur-ngatur adik-adik kelasnya, itu disebut mudabiroh. Kalau laki-laki mudabir. Al-Malik yudabbiru. Jadi arti mudabir itu, yudabir itu mengatur. Raja itu mengatur semuanya. Yudabbiruhum, mengatur semua, ya polisinya, ya perdana menterinya, ya wali kotanya, semuanya diatur. Kayak wali kota Surabaya dulu Bu Risma, semua diatur tuh. Sampai pohonan aja diatur-atur, jangan ada yang nyenggol. Nyenggol, wah, maki-maki kan katanya. Dimaki-maki kalau disenggol itu. Jadi raja mengatur semuanya, tastakiro mamlakatu wa ahwalu, sehingga kerajaan dan situasinya menjadi stabil. Jadi pesannya adalah fi ma'rifatil qalbi wa askaruha. Qalbu ini harus senantiasa menjadi kerajaan Tuhan. Kalau kerajaan Tuhan, Allah yang harus senantiasa mengatur hidup kita. Bukan hawa nafsu, bukan ego, bukan pikiran, tapi Allah yang ada di dalam qalbu sebagai the kingdom of God, raja.
Saya senang nih karena bicara raja. Mudah-mudahan kita jadi raja semua. Jadi diatur oleh sang raja, oleh Allah, kerajaannya itu sampai ke bawahnya itu, sampai ke alam semesta ini, supaya senantiasa stabil. Kenapa? Li'annal al-wali wahwa syahwa. Karena wali kotanya, mohon maaf ya, bukan wali kota Surabaya, bukan gitu. Ini wali kotanya itu diibaratkan sebagai nafsu. Yang namanya nafsu itu mempunyai watak pembohong. Wahwa syahwa kazab fuduli muhallitun. Mempunyai watak pembohong, overacting, dan suka mencampur adukan persoalan. Fuduli muhallitun wasah natu wahwal godobu syarirun kota. Itu overacting dan suka mencampur adukan persoalan. Entah wali kota, entah gubernurnya yang kayak begini. Kita lihat aja kan. Polisinya, itu kan. Polisinya sang angkara murka. Yang bertabiat kejam, suka berkelahi dan perusak. Kotal horob fa'in tarokahumul malik ala mahum alaih. Wah, panjang nih. Jadi Imam Ghazali ketika mendapatkan pancaran cahaya makrifat, sedemikian rupa diberikan singkapan pemahaman tentang hakikat keberadaan kolbu. Sampai dia tulis kayak begini, detail banget gitu. Jadi polisinya ini, ya, kekuatan angkara murka polisi, itu diibaratkan demikian. Kekuatan hawa nafsu wali kotanya, kekuatan angkara murka itu polisinya. Nah, polisinya ini senang berkelahi sampai nembak. Kalau sang raja membiarkan mereka dalam kondisi mereka itu, fa'in tarokahumul malik, taroka itu membiarkan, meninggalkan mereka, masa bodoh. Kalau Jokowi kan nggak masa bodoh, kan bulak balik dia, nggak bosan-bosan dia ke Papua. Sekarang lagi di Freeport kalau nggak salah. Ya kan nggak ada bosannya dia. Mana presiden yang lain yang ke Freeport, yang ke Papua? Jokowi sudah lebih dari 7 kali, terakhir tahun lalu, ya awal tahun ini Februari 2022 itu yang ketujuhnya. Sekarang dia udah ke lagi karena mau pemekaran Papua ya, Papua Barat, Papua Timur, atau Papua Tengah itu. Jadi nambah 3 lagi nanti provinsi. Dari 35 menjadi 38 kalau nggak 3 atau 4 gitu. Karena peduli rajanya. Fa'in tarokahumul malik, tidak meninggalkan daerah-daerah tertinggal, semua sekarang fokus membangun daerah-daerah tertinggal yang selama ini dianaktirikan. Kita lihat tuh, raja yang kayak begitu gimana nanti. Atau raja yang tidak peduli, nasibnya kayak gimana. Jadi kalau rajanya membiarkan mereka dalam kondisi keterpurukan, ketertinggalan, makanya minta merdeka. Papua itu. Kalau diperhatikan ada jembatan yang tadinya bensin sampai 1 juta, sekarang sama harganya. Paling tidak 2-3 kali lipat dari harga nasional di Jawa. Mereka sudah senang itu. Minta ampun senangnya itu. Nah, halakatil Madinah waharobat, gitu. Jadi maka akan hancur halakah, halik. Halik itu musnah, hancur, bahkan lenyap. Seperti kerajaan Sabah di zaman Nabi Sulaiman. Ketika beriman, Ratu Sabah, Ratu Balkis mengikuti ajaran makrifat yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, makmur. Lama-lama balik lagi kepada kekufuran, langsung hancur-hancuran, saling perang saudara, berebut kekuasaan, berebut wilayah dan sebagainya. Persis terjadi di Indonesia dan di banyak negara.
halakatil Madinah wa harabat, maka kotanya akan hancur binasa. Fayajibu ayyushabiral malik al-wazir, katanya, raja mestinya bermusyawarah dengan perdana menterinya. Ada delegasi. Bagaimana ada delegasi kalau kita nggak ngerti siapa yang memerintah? Ya kan? Kalau kita nggak tahu siapa Tuhan kita, siapa yang memerintah? Hawa nafsu jadinya. Jadi raja Allah Sang Maharum yang ada di dalam kolbu bermusyawarah dengan perdana menteri, yaj'alul wali pasrahna tahta yadil wazir, bermusyawarah dengan perdana menteri dan menempatkan wali kota dan polisi di bawah kendali perdana menteri. Ada kolbu, ada ruh, ada jiwa. Gitu. Fa'iza fa'ala, bila dilakukan, zalikas taqarat ahwalul mamlakah. Bila dilakukan, ada kesinambungan, ada komunikasi yang baik antara raja dengan anak buahnya, maka keadaan kerajaan pun, wilayahnya pun akan aman, akan terkendali. Ujungnya adalah kemakmuran dan kemajuan. Wa ta'ammaratil Madinah. Ta'ammar itu makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kolbu kita senantiasa kolbun salim, terjaga, tenang, tentram, damai, pikiran juga akan jernih. Jasad juga akan ngikutin, akan vibrasinya naik. Pusatnya semua di dalam kolbu. Demikian pula kolbu. Wa kazalika al kolbu yusawirul akal. Kolbu meminta pertimbangan akal. Wa yaj'alu syahwa wal godob. Dan menempatkan nafsu dan amarah, angkara murka, di bawah kendali dan perintah akal. Makanya ketika marah, sunnah Nabi katanya ketika engkau marah, sedang berdiri, biasanya orang marah kan berdiri, maka duduklah. Merendahkan energi negatif. Kalau masih emosi, maka berwuduklah. Basuh dirimu dengan air wudhu supaya menyejukkan. Emosi itu kan api, supaya api itu padam emosinya, amarahnya itu mulai surut, gitu, angkara murkanya, gitu. Wa kadzalikal qalbu yusawirul aqla wa yaj'alu syahwa wal ghadab tata hukmihi hatta tastaqiru ahwalul nafs. Jadi ketika hati meminta pertimbangan akal dan menempatkan hawa nafsu dan angkara murka di bawah kendali perintah akal, sehingga keadaan diri lahir dan batin menjadi stabil. Ahwalun nafs jadi stabil. Tastakiro ahwalun nafs. Keadaan batin, lahir dan batin menjadi stabil dan mencapai kebahagiaan. Makanya disebut kitabnya Kimia As-Syahadah. Chemistry of Happiness. Kimia kebahagiaan. Apa yang disebut kestabilan untuk kebahagiaan itu? Yaitu, nah ini yang paling penting. Wa yasila ila sababis sa'adah min ma'rifatil hadratil ilahiyah. Jadi chemistry, keselarasan antara raga, jiwa, dan ruh, itulah yang akan membawa kita kepada mengenal diri, mengenal kehadirat ilahi Rabbi. Fi min ma'rifatil hadratil ilahiyah.
mampu menghadirkan kebesaran, keagungan, dan keindahan, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Walau ja'ala al-aqal tahta yadil ghadab wa syahwah halakat nafsuhu wa kana qalbuhu sakiyan fil akhir. Namun bila akal ditempatkan di bawah kekuasaan perintah hawa nafsu dan angkara murka, maka hancurlah jiwanya. Jadi aut-autan, gelisah, resah, khawatir, takut, galau, melau, selau. Apalagi itu, sebutin aja yang lau-lau itu. Begitu jadi manusianya. Dan hati pun akan menderita di akhirat. Akhirnya semuanya akan hancur. Alakat itu. Kullu sayin halikut illa wajah. Segala sesuatunya pasti akan musnah, hilang, lenyap, kecuali wajah Allah. Wajah Allah itu cerminnya qalbun salim, qalbu, hati, pribadi, pikiran, jiwa yang tenang, tentram, damai. Nah, ini yang disebut fasal mengenal hati dan tentaranya. Ini luar biasa nih Imam Ghazali. Dulunya seorang filsuf. Dan karena biasa berpikir logika dengan silogis, dengan berfilsafat, maka ketika bertasawuf, perincian pemikirannya itu luar biasa. Istilah-istilahnya, perumpamaannya, jadi orang gampang ngerti. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Salah satu ayat Quran menyatakan setiap Rasul bila ada keinginan di situ sudah pasti ada setan dan pasti ada setan kan menyesatkan. Demikian juga pasti kita Ustadz. Ya, bagaimana agar energi positif kita tidak rusak atau sesat? Cukup baca bismillah, mohon perlindungannya atau bagaimana? Nggak cukup dengan bacaan. Harus kita dengan membiasakan disiplin spiritual. Gitu. Ya. Jadi setiap manusia selalu dibisikkan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau hatinya condong kepada keimanan, ketakwaan, pasti bisikan yang diambil adalah yang membawa kepada pencerahan, perbuatan yang penuh dengan kemuliaan, yang mentransformasi dirinya makin naik, makin melepaskan keterikatan dengan dunia. Sehingga yang muncul adalah wajah cahayanya, bukan wajah yang penuh dengan kegelapannya. Itu aja. Banyak orang mohon perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Kalau berlindung kepada Allah artinya dia lari dari selain Allah menuju Allah. Ini mintanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, larinya ke dukun. Kacau kan? Begitulah manusia. Jadi berlindung hanya kepada Allah. Lari dari selain Allah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut a'udzubillahi minasyaiton. Membaca Al-Quran kenapa diawali dengan a'udzu? Aku berlindung kepada Allah dari pikiran yang senangnya ngakal-ngakalin. Oh ini mungkin begini. Jadi yang didapat bukan kebenaran firman Allah yang datang dari dalam, tapi pembenaran hawa nafsunya. Karena merasa pintar, lebih tua, merasa lebih banyak makan asam garam kehidupan dan sebagainya. Itu. Karena pemahaman kedalaman Al-Quran bukan masalah pendidikan akademis, tapi lebih kepada kedalaman kesadaran. Itu. Oke ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma satu kan tadi. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Sudah jam 10.
mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bahagia, selamat istirahat. Mudah-mudahan. Jadi, ya, terima kasih semuanya. Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Romo. Salam sehat buat Salam semuanya. sehat. Halo. Ya sudah.